50% 정도 나는 보고 있지만 예선 통과는 할 수 있다. 나는 이런 자신을 갖고 있다.監督も多いので、我々も、しっかり対策して準備して、全ての、チームを、警戒すべきだと思いますし、しっかり分析した上で、我々の良さを出せるように、相手の、良さを消せるようにということをやっていかなければいけないと思います。そうですね、まずは日本の対策を徹底して、他国がPertarungan syarat gengsi. Timnas Garuda jaga nama besar Indonesia. 아무래도 좀 더 좋은 점으로 작용할 것 같고 베트남이랑 일본 팀 이런 팀에는 좀 내가 좀 잘 준비하면 또 가져올 수 있지 않나 그런 생각. Timnas Indonesia dikabarkan bakal menantang Iran sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Media Iran, Sarpost, mengabarkan bila negosiasi masih berlangsung dengan Indonesia untuk mengadakan pertandingan jelang Piala Asia 2023. Timnas Iran tengah mempersiapkan beberapa agenda yang terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Tim Meli Iran bakal menjalani 2 laga grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023. Masing-masing lawan Hong Kong 16 November dan Uzbekistan 21 November. Belum diketahui secara pasti di mana laga ini bakal digelar, namun sumber yang sama menyatakan bila laga ini bakal digelar tertutup. Sebelum berlaga di Qatar, Timnas Iran akan mengadakan laga persiapan melawan Indonesia 8 hari sebelum laga pertama Piala Asia 2023. Demikian tulis Sarpos. Laga ini akan berlangsung tertutup. Demikian tambahnya. Iran sendiri berada di C Piala Asia 2023 bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Sedangkan Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Laga lawan Iran sangat masuk akal buat persiapan Timnas Indonesia. Tim Meli merupakan salah satu tim terkuat dunia, di mana pasukan Garuda bisa mengambil pengalaman untuk melawan Jepang sebagai kekuatan utama di grup D. Selain itu, mereka juga tengah bersiap untuk Piala Asia 2023 yang diadakan pada Januari 2024. Dilansir dari Sarpus, Timnas Iran menginginkan laga uji coba lawan Jepang, namun laga ini belum disetujui kedua belah pihak. Di sisi lain, Jepang sendiri sudah merilis pengumuman akan melawan Thailand pada 1 Januari 2024 untuk persiapan mereka menuju Piala Asia 2023. Alhasil, Iran dikabarkan merencanakan laga melawan Indonesia 8 hari jelang Piala Asia 2023. Timnas Jepang berencana menggelar uji coba melawan Thailand sebelum bertemu Indonesia di Piala Asia 2023. Kabar terkait uji coba ini diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Timnas Thailand @changsuk pada Kamis 19 Oktober 2023. Dalam sebuah postingan, dijelaskan bahwa duel Timnas Thailand versus Jepang bakal terlaksana pada tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Pertandingan ini nantinya dihelat di Stadion Nasional Tokyo, Jepang. Timnas Thailand mengabarkan bahwa ini merupakan salah satu program persiapan menjelang tampil di Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Thailand melakukan pemanasan dengan Timnas Jepang 1 Januari 2024 sebelum berlaga di Piala Asia 2023. Baru-baru ini, Asosiasi Sepak Bola Thailand telah menjalin kesepakatan dengan Asosiasi Sepak Bola Jepang atau JFA mengadakan pertandingan pemanasan. Untuk Timnas Thailand, mereka akan bertandang untuk melakukan pemanasan bersama Timnas Jepang
tim peringkat 19 dunia yang digelar di Stadion Nasional Tokyo, Jepang pada 1 Januari 2024. Demikian tulis Chang Suk. Sementara itu, ini tentu menjadi bekal positif bagi timnas Jepang. Uji coba melawan Thailand akan membantu Jepang mengetahui informasi mengenai sepak bola Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, Jepang harus melawan 2 tim dari Asia Tenggara pada babak penyisihan grup Piala Asia 2023. 2 tim yang dimaksud yakni ada timnas Indonesia dan Vietnam. Sedangkan 1 tim lain di grup D diisi oleh Irak. Timnas Jepang sendiri bakal memulai perjuangannya dengan melawan Vietnam pada tanggal 15 Januari 2024. Shin Tae-yong sempat menyatakan bila timnas Indonesia harus bekerja sangat keras untuk bisa mengalahkan Jepang. Sementara itu, timnas Jepang membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman 4-1 pada FIFA Matchday di Stadion Volkswagen Arena Sabtu 9 September waktu setempat. Kemenangan telak Jepang atas tuan rumah Jerman baru-baru ini membuat Indonesia makin sulit membuat kejutan di Piala Asia 2023 di Qatar nanti. Shin Tae-yong mengakui Jepang adalah salah satu yang terbaik di Asia. Terlebih, pelatih mereka, Hajime Moriyasu, sudah lama menukangi tim Samurai Biru sejak 2018 lalu. Seperti yang diketahui, Jepang itu salah satu negara terbaik, tim terbaik di Asia. Hajime juga sudah lama pegang tim Jepang. Pemain Jepang juga banyak pengalaman di Eropa. Demikian kata Shin Tae-yong. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki baik oleh pemain ataupun pelatih Jepang, ini akan menjadi ujian berat bagi Shin Tae-yong. Ia pun mengakui bahwa Jepang adalah lawan yang sangat kuat dan akan sulit bagi timnas Indonesia untuk mampu setidaknya memberikan perlawanan berarti. Ini akan sulit bagi kita untuk melawan mereka. Jadi tanggapan saya, tim Jepang sangat baik. Jadi memang sangat sulit bagi kita timnas Indonesia melawan mereka, Jepang. Demikian kata pelatih asal Korea Selatan itu. Selain itu, Indonesia juga bisa mengambil karakteristik pemain Iran yang hampir sama dengan Irak. Shin Tae-yong menaruh perhatian juga untuk melihat kekuatan Irak sampai-sampai mengirim tim analisnya ke pertandingan lawan Jordania di FIFA Matchday Oktober 2023 lalu. Tim calon lawan kita sudah kita pantau, termasuk Irak yang kita mengirim tim analisis. Demikian ujar Dova Arianto. Kalau Vietnam dan Filipina kan sering ketemu di AFF ya, jadi saya pikir kekuatan tidak jauh berbeda dengan di AFF. Demikian ungkapnya. Kendati demikian, timnas Indonesia arahan Shin Tae-yong punya potensi bikin kejutan. Kombinasi pemain muda dan senior akan menjadi kekuatan baru di skuad Garuda tahun depan. Dengan semakin bertambahnya amunisi baru, diyakini timnas Indonesia bisa atau setidaknya mampu membuka kans untuk lolos ke fase selanjutnya. Shin Tae-yong punya 2 pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Mereka adalah Jay Itses, bek tengah dari Venezia, dan Nathan Cha Aun, full back kiri atau bek tengah dari Swansea City. Sekedar diketahui, Jay Itses yang membawa Venezia duduk di posisi 3 klasemen sementara Serie B 2023-2024 sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday September 2023. Jay Itses saat itu datang ke Indonesia untuk menemui Erick Thohir, sekaligus melengkapi berkas tambahan yang dibutuhkan dalam proses naturalisasi. Beberapa hari lalu, anggota EXO PSSI Arya Sinulinga mengatakan proses naturalisasi Jay Itses sudah sampai ke Kemenkumham. Diharapkan proses naturalisasi segera rampung sehingga bek bertinggi badan 190 cm ini dapat ambil bagian saat timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 pada Januari hingga Februari 2024.